Berharap Allah jadikan diri-diri ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa punya kalbu yang tenang, yang tentram, menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemusyrikan, dari ibadah-ibadah yang bukan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa islah, bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk beroleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk dipanjangkan umur, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, diberikan kesempatan untuk menjadi abdinya Allah dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis sudur akhirnya ya Allah minad dhulumati lan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu bacaan suatu Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan hembuskan dengan sholawat kepada kalangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahan kepada kita sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita sambil kita rasakan betapa Allah memberikan kenikmatan ini sempurna kepada kita. Kita diciptakannya menjadi makhluk yang sempurna, ahsani takwim, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih menjadi ahli ibadah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakarrub, berzikir, bersolawat, beribadah, sering membaca Al-Quran, berzakat, berinfak, senantiasa kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini hari Jumat, masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup di hari Jumat di menjelang
bulan Ramadan. Tentunya kita berbahagia, kita insya Allah istiqomah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran, untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan kesempatan amal soleh, mendapatkan kesempatan menikmati Al-Quran, dikumpulkan dengan orang-orang di majelis ilmu, di majelis zikir, majelisnya surga Allah yang ada di dunia, dan dijadikannya kita mampu untuk sharing, untuk berbagi dengan sesama tentang nikmatnya memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari-hari ini kita sudah punya para pemimpin baru, Bu ya. Sudah punya gubernur baru, wali kota baru, ya ada bupati-bupati baru. Mudah-mudahan semuanya amanah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam menjalankan amanah dari rakyat. Mudah-mudahan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, gelombangnya, kelompoknya, koalisinya sendiri ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari hadirnya para pemimpin baru tersebut insya Allah. Di Saum Tahfidz Al-Quran sehat walafiat, demikian juga di dunia maya sana sudah hadir dari Sumedang Ibu Ris bersama keluarga, dari Bandung Cipamokolan Kang Ahmad Bidiadi bersama keluarga, dari Tajur Bogor Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, kemudian juga dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga, dan dari Cirebon Kanoman hadir juga Teh Irin bersama keluarga. Alhamdulillah kita lanjutkan kebahagiaan kita di dunia dengan mensyukuri nikmat Allah. Hari ini hari Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari atau penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Niatkan kita hidup di hari ini dengan penuh keikhlasan, bahagia, istiqomah, dan bertekad untuk tetap dalam agama Islam. Ya, mudah-mudahan kita sebagaimana yang diinginkan Allah menjadi orang yang mengabdi, yang beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah, pastikan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita memohon permohonan, ista'inu bis sabri was salat. Dan ketika kita memahami bahwa inna salata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan salat juga adalah bukti kita eling kepada Allah. Inna salati li zikri ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Salat itu adalah eling kepada Allah. Dan orang yang eling kepada Allah pasti hidupnya akan tenang. Dan yang hidupnya akan tenang, maka dia akan dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikawal oleh para malaikat yang penuh dengan kasih sayang, para malaikat rahmat, para malaikat yang membawa keberkahan, diberikan jamuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bapak Ibu sekarang dipanggil bupati, dipanggil gubernur, dipanggil presiden aja senang, padahal itu tecet kecil, Bu. Kecil. Kalau dipanggil bupati, panggil gubernur, panggil presiden itu kecil ya. Ini dipanggil oleh Allah, apa tidak bahagia? Betapa kita kadang meremehkan panggilan Allah. Dari itu yuk kita tekadkan ke dalam diri kita. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah diri ini orang yang ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah. Hari ini yang akan kita baca adalah surat Hud, surat ke-11, yang akan kita baca dimulai dari ayat ke-102. Ya.
Surat Hud mulai ayat ke-102, kita akan baca 10 ayat sampai ayat ke-111. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza aghadal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma akhiruhu illa fi ajalin ma'lum. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شق منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 10 ayat dari surat Hud hari ini dibaca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena keilmuan ataupun karena kondisi ataupun karena keadaan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dalam membaca, dan tentunya kita berharap diberikan petunjuk bimbingan untuk terus istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, dan kita diberikan kesempatan makin hari makin baik kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Surat Hud ayat 102 sampai dengan ayat 110.
11 ini kita baca tafsir dari Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, kita dapat mengamalkannya, dapat menikmatinya dan menyebarluaskannya. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Allah mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat jolim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi sangat keras. Tidak ada yang bisa menghindar Bapak Ibu dari azab Allah. Ya, kemarin sudah dijelaskan umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi Syuaib. Nah, semua umat ini sekarang ada di mana, Bu? Qaid, ya, musnah, nggak ada yang tersisa kecuali yang beriman dan bertakwa disisakan. Nah, tetapi yang beriman dan bertakwa yang disisakan ini ternyata juga keturunan-keturunannya banyak juga yang ngaco. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ngaco, Bapak Ibu ya. Menganggap Tuhan lebih dari satu, menganggap Tuhan punya anak, menganggap ada pesaing Allah, bahkan ada yang menyembahnya tidak kepada Allah, menyembah kepada yang lain. Kita insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan mendapat ilmu tertinggi, Bapak Ibu ya. Ilmu tertinggi apa, Bu? La ilaha illallah. Itulah ilmu tertinggi. Ya. Sehebat-hebatnya ilmu kalau tidak bisa mencapai la ilaha illallah berarti sebenarnya belum mencapai ilmu tertinggi. Ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik ingatan, sebaik-baik zikir adalah mengingat ilmu tertinggi yaitu la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu kalau mengucapkan la ilaha illallah jangan sembarangan karena itu ilmu tertinggi. Saking tingginya ilmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti akhir zaman ya sampai dengan kiamat mengucapkan la ilaha illallah sampai dengan akhir hidupnya atau di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah daholal jannah kunci surga. Pintunya surga, la ilaha illallah. Miftahul jannah. Kalau kita ingin sampai kepada pintunya surga, ingat la ilaha illallah. Mau masuk surga Bapak Ibu? Mau sampai pintunya saja? Tidak. Mau masuk gimana caranya? Ucapkan Muhammadur Rasulullah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah penduduk surga. Jadi penduduk surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mengucapkan dua kalimat itu tidak bisa masuk surga. Itu kersaning Allah ya. Bahkan kanjeng Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali bangun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau lihat di tempat Nabi Adam diciptakan adalah di sebelah kanan ada la ilaha illallah, di sebelah kirinya ada Muhammadur Rasulullah. Ya, Bapak Ibu, ingat-ingat itu ya, jangan sampai kita lupa terhadap dua kalimat itu. Dan Bapak Ibu, kalau seandainya ingin paham Muhammadur Rasulullah, bagaimana kita meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka bacalah sumber ilmunya, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kata Siti Aisyah, Al-Quran itu adalah perilaku Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu seperti apa Rasulullah hidup, seperti dalam Al-Quran. Nah, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus ilmu yang tertinggi tadi la ilaha illallah, kemudian perbuatan yang terbaik apa Bapak Ibu?
membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekarang ini adalah sedang berbuat yang terbaik dibanding melem lauk, dibanding dengan ngejok, baca Al-Quran lebih baik, Bu, ya. Dibanding nuk itu, mau dibandingmu garoreng, artinya apa? Jangan sampai kita dikalahkan bahagiaan kita membaca Al-Quran dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Komongan saukur jadi presiden, jadi gubernur mencetek ibu, meskipun ayeuna banyak diperebutkan. Jadi anggota dewan kecil, jadi kapolri kecil, jadi jenderal kecil. Lamun telah ilaha illallah. Ya. Buktinya apa? Lamun mati mereka nggak ada apa-apanya dikubur juga. Ya, ya Bu ya. Ibu terjadi Kapolri, terjadi jenderal, nyebutnya, tapi kuatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana buktinya bahwa orang yang meskipun jadi jenderal, jadi segala sesuatu, jadi presiden gak ada apa-apanya. Fir'aun nyungsep penghuni neraka. Namrud nyungsep penghuni neraka. Kaum Lut, kaum Hud, kaum Aika, kaum apalagi Bu Samud, kaum Ad nyungsep semua. Ya, kalau tidak karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk kita kuatkan. Mumpung mau mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Ingat Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada amalan yang kalau kita amalkan maka akan bahagia dunia dan akhirat. Yaitu yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua beristighfar, astagfirullah. Yang ketiga memohon dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat mohon dijauhkan dari api neraka. Amalannya biasanya dibaca ketika kita sedang melaksanakan ibadah tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, siap-siap Ibu dengar itu ya. Biasakan dari sekarang. Kenapa? Itu ternyata amalan yang dicontohkan oleh para ulama, para sahabat, dan karena menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita lanjutkan ke terjemah surat Hud ayat 103. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izin Allah, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Kira-kira Bapak Ibu mau yang celaka, mau yang bahagia? Nah, masih calager kene mau bahagia ya, karena sekarang banyak orang yang ngomongnya mau bahagia tapi kalakuan dicilakaun. Hayangna asup surga, kalakuan pinarakaun. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan napas dan menariknya dengan merintih. Ayeuna wae Bu mun keur bengek, keur pilek, keur flu, sok kadang tengeunah punya apalagi nanti terus-terusan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, ya, kecuali jika Tuhannya menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak pernah bohong. Kalau sudah menyampaikan pasti akan terjadi. Adapun orang-orang yang